kan katanya kalau di gunung gak boleh ya bahas yang hal-hal mistis kayak gitu. Jadi mereka diem aja dan gak mau mikirin itu. Sampai akhirnya udah jam 8 malam, mereka sampai nih ke tempat nginepnya. Di situ kondisi badan udah capek banget kan. Dan leadernya tuh ngasih tahu, besok pagi kita ke atas jam 5 pagi ya berangkatnya. Barang-barang ditaruh aja di tenda. Nah udah tuh, terus mereka semua bikin tenda dan lain-lain. Tendanya Wirza sama Hana tuh berdua. Terus Wirza mulai tiduran. Pas dia naruh badan untuk tiduran, Wirza nih ngeliat kayak ada bayangan orang berdiri di luar. Terus tiba-tiba ada suara burung. Sebenarnya Wirza tuh di situ bukannya takut, malah kesel. Karena biasanya kan dia kalau naik gunung tuh nggak pernah kayak banyak ketemu binatang gitu kan. Bahkan sampai udah mau tidur aja tuh sekarang masih diganggu sama suara-suara gitu loh. Sampai akhirnya suara burungnya hilang. Tiba-tiba ada bayangan orang yang tadi dia lihat loncat ke kanan tendanya. Terus dengan cepatnya loncat ke kiri. Tiba-tiba loncat ke depan. Tiba-tiba bayangan orang itu loncat ke atas tenda mereka sampai tenda mereka roboh. Terus langsung hilang sosok bayangan orang itu. Di situ Hana nangis. Terus akhirnya Wirza narik Hana untuk keluar dari tenda. Pas mereka keluar dari tenda mau benerin tendanya, mereka lihat dari pohon deket tendanya ada pocong lagi ngeliatin mereka berdua. Mukanya hitam sambil melotot. Di situ Wirza kaget, panik banget, langsung cepet-cepet benerin tendanya dan ngajak Hana masuk untuk tidur. Tadinya Wirza mau minta tolong sama rombongannya, cuma karena udah tengah malam banget dan semuanya juga udah tidur, akhirnya mereka langsung masuk tenda untuk tidur. Besok paginya mereka bangun jam 5-an lah kira-kira, dan langsung siap-siap untuk berangkat ke puncak atas gunung. Mereka jalan kira-kira sampai ke puncak jam 1 siang. Pas udah sampai mereka seneng banget karena akhirnya tujuan mereka semua naik gunung tuh udah tercapai kan. Akhirnya mereka foto-foto nikmatin pemandangan. Terus gak lama mereka tuh turun. Karena Wirza ngerasa udah tahu jalannya, tinggal turun doang. Wirza sama Hana jalannya tuh nyantai. Pas mereka turun, tiba-tiba Wirza sama Hana ini ketinggalan sama rombongannya. Tapi Wirza nyoba untuk tetap tenang karena dia mikir, dia inget lah jalan pulangnya. Dan posisinya masih terang juga kan. Terus ada jalan kayak pecahan gitu kanan kiri. Nah seingat Wirza tadi tuh yang kanan jalannya. Jadi Wirza ngajak Hana untuk jalan ke jalur kanan. Pas mereka udah turun sekitar sejam, Wirza nih ngerasa kayaknya ini tuh bukan jalan mereka tadi. Terus bener aja Hana juga ngerasa yang sama. Dan sisa air mineral mereka tuh bener-bener tinggal sedikit banget. Di situ mereka duduk dulu, Hana nangis karena takut, Wirza juga kepusingan sendiri. Sampai akhirnya Wirza ini mikir untuk cari jalan dulu sendiri. Jadi dia tuh bilang ke Hana, Han bentar ya aku cari jalan dulu, nanti aku kesini lagi.